Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen Sofra's Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Ziroyan dan Kyotian yang saling berkenalan kembali. Di keesokan harinya, di sebuah tempat, para menteri datang untuk berkumpul, dan para menteri sedang menggosipkan tentang Ziroyan yang telah kembali dari perbatasan utara, dan Kyotian yang akan ikut Ziroyan ke pengadilan untuk bertemu dengan para menteri. Dan Perdana Menteri yang selalu ingin putranya dan Ziroyan untuk menikah, tetapi Ziroyan hanya menyayangi Kyotian. Liao Tian pun mendengar percakapan mereka, dan menatapnya dengan tatapan yang tajam. Putra Liao Tian yang bernama Li Shime sedang iri. Yang seharusnya duduk di sana adalah dirinya. Ziroyan dan Kyotian telah datang ke pengadilan. Kyotian bingung dengan adanya kursi poenik yang menduga itu bukan kursi untuknya, dan apabila untuknya, Kyotian bisa malu. Ziroyan menanyakan, "Ada apa?" "Tidak ada, hanya saja kursinya," jawab Kyotian. "Kemari, bagaimana bisa pangeran duduk di kursi poenik? Ganti kursinya," ucap Ziroyan. Dan kursinya diganti dengan kursi yang lebih sederhana. Kyotian pun mengerti Ziroyan melakukan ini agar Perdana Menteri tahu bahwa Ziroyan memperlakukan Kyotian dengan sangat baik. Dan Kyotian langsung duduk. Petinggi negara mengatakan, jika tidak ada yang melapor, maka tidak ada yang bisa pulang. Liao Tian pun langsung meminta kepada Ziroyan untuk melapor. Ziroyan pun mengizinkannya. Beberapa saat kemudian, ini menarik, tidak kusangka Perdana Menteri yang cakap bukan hanya dia menjawab pertanyaan Ziroyan dengan tegas, tapi juga bisa memeriksa kelalaian dan memperbaiki kekurangan di perbatasan selatan. Sepertinya Perdana Menteri Liu berkontribusi banyak dalam meningkatnya kekaisaran Dayan, ucap pikiran Kyotian. Kyotian dan Liao Tian saling bertatapan. Liao Tian mengatakan, "Yang mulia, Pangeran Kyotian itu tidak cocok untuk Anda. Dia hanya membuat Anda bingung di pengadilan istana. Yang mulia, tolong turunkan Kyotian dari posisi pangeran." "Dan cukup," jawab Ziroyan. "Ini dia acara utamanya, dari sini baru mulai menarik," ucap pikiran Kyotian. Linger senang melihat Kyotian yang sangat senang ketika orang lain ingin membunuhnya. Liuyan menyuruh Linger untuk tetap tenang dan mengatakan hasil terburuknya tidak lebih dari sang pangeran mengungkapkan kekuatannya dan menampar Perdana Menteri Liu sampai mati. Dan jika pangeran ingin bermain, biarkanlah dia bermain. Ziroyan menanyakan, "Perdana Menteri, Pangeran Kyotian adalah suamiku. Kau hanya mengatakan sepatah kata lalu akan memenggalnya, omong kosong." Para menteri kaget. Ziroyan telah ke Rana Santivet di usianya yang baru mencapai 20 tahun. Namun hanya Rana Santivet benar-benar luar biasa, ucap pikiran Liao Tian. Liao Tian memberi salam kepada Ziroyan atas pencapaiannya ke Rana Santivet dan memblokir tekanan yang dikeluarkan oleh Ziroyan. Para menteri yang lain ikut mengucapkan selamat kepada Ziroyan. Ziroyan pun tidak mengira bahwa Liao Tian dengan mudahnya memblokir tekanan yang Ziroyan arahkan kepada para menteri. Liao Tian menjelaskan, berkultivasi adalah hal yang bagus, tetapi dinasti Yan Agung memiliki situasi seperti ini, tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kemampuan. Pangeran Kyotian sebagai suami yang mulia seharusnya memiliki bakat yang bagus, tetapi dia telah melakukan beberapa hal kotor untuk bersaing dengan orang-orang demi keuntungan. Yang mulia terhormat dan yang agung adalah yang tertinggi, tetapi dia menggunakan gelar yang mulia untuk berperilaku buruk. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi suami yang mulia? Ini adalah kebijakan yang tidak memenuhi syarat. Karena itu, menteri meminta pangeran untuk dihapus. Selain itu, Putri Jenderal Zhong Linger diberikan penjagaan dengan pedang oleh kaisar, bergaul dengan Kyotian sepanjang hari.
dan Liu Yan meninggalkan jabatannya tanpa izin dan mengikuti Qiu Tian untuk berperilaku buruk, tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ada juga Zhong Ming, Menteri Kementerian Dalam Negeri yang menjadi juru masak Qiu Tian. Bukankah ini merusak pengadilan? Sekarang Yang Mulia mulai menyukai Qiu Tian. Dalam jangka panjang, apakah dia tidak akan pernah ke pengadilan? Oleh karena itu, Menteri meminta Qiu Tian untuk dipenggal. Jenderal Zhong kesal karena nama putrinya dibawa-bawa oleh Liao Tian. Yang Ming yang tidak terima dengan apa yang dibicarakan Liao Tian, Yang Ming menjelaskan. Kata-kata Perdana Menteri salah. Pangeran Qiu Tian menyeduh anggur dan mengubahnya menjadi anggur Qingyan untuk tujuan membangun jembatan dan jalan, mengambil dari rakyat dan menggunakannya untuk rakyat. Dan Yang Ming memberitahu kepada Liao Tian bahwa rencana besar di Qinjiang Selatan merupakan rencana dari pangeran, dan aku hanya melakukan atas namanya. Liao Tian dan lainnya pun kaget. Yang Ming menanyakan, pangeran itu berpengetahuan luas dan berbakat, bagaimana bisa berbicara tentang dia tidak layak untuk posisi itu? Ziroyan dan Qiu Tian senang dengan apa yang Yang Ming ucapkan. Liao Tian pun meminta bukti kepada Yang Ming. Yang Ming tidak mengerti apa yang dimaksud Liao Tian. Liao Tian mengatakan, Qiu Tian, bagaimana mungkin memiliki kemampuan seperti itu? Menteri Zhong, aku punya banyak alasan untuk meragukan apa yang kamu lakukan pada Qiu Tian. Yang Ming bingung karena Qiu Tian memberitahu secara lisan dan tidak ada bukti. Kalian mengatakan bahwa Menteri Zhong tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa melakukan hal-hal ini. Apakah Perdana Menteri memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku? Ucap Qiu Tian. Pangeran benar juga, karena Menteri Zhong dan saya tidak bisa menunjukkan bukti. Bagaimana begini? Ini adalah sebuah buku kuno. Apa pangeran mau melihatnya? Jawab Liao Tian. Ziroyan marah dengan apa yang Liao Tian lakukan kepada Qiu Tian. Qiu Tian penasaran, buku seperti apa yang dikeluarkan oleh Liao Tian? Apakah aku akan mati kalau membacanya? Bisa atau tidak, biar ku coba dulu. Perdana Menteri Liu, kenapa kau menyuruhku untuk melihat dan aku harus melihatnya? Liao Tian, kau bukan kaisar dari kekaisaran Dayan ini, iya kan? Ucap Qiu Tian. Aku Liao Tian setia pada kekaisaran Dayan. Aku adalah teman ayahnya, guru yang mulia. Tentu saja aku harus memeriksamu dengan hati-hati. Mungkinkah pangeran yang terpelajar bahkan tidak mampu melakukan ini? Mungkinkah kau cuma seorang pecundang, hanya memiliki wajah menarik tapi tidak berguna? Serta bekerja sama dengan Menteri Zhong untuk menipu semua orang dan bahkan menipu Yang Mulia Ratu. Ini adalah kejahatan besar, jawab Liao Tian. Yang Ming memberitahu bahwa buku itu tidak bisa dibaca. Buku itu adalah buku warisan dan tertulis dengan bahasa lain. Kalau Qiu Tian tidak bisa memahaminya, Qiu Tian bisa mati mendadak. Sudah ada 17 orang yang mati saat mencoba membacanya. Perdana Menteri Liu tadi bilang bahwa di Kekaisaran Dayan kau harus adil, tapi tes yang kau ajukan sekarang tidak adil, ucap Qiu Tian. Pangeran, apa kau takut? Jawab Liao Tian. Tentu saja tidak, kau menggunakan buku ini untuk menguji apa aku layak untuk Yang Mulia Ratu, apa aku cukup berpengetahuan atau tidak. Kalau aku tidak memahaminya, aku harus membayar dengan nyawaku. Kalau aku memahaminya, Perdana Menteri Liu tidak akan rugi apapun. Bukankah ini terlalu tidak adil? Ucap Qiu Tian. Liu Xime menyuruh Qiu Tian untuk tidak berbicara sembarangan terhadap ayahnya dengan nada yang keras. Qiu Tian pun langsung menamparnya dan menanyakan, Perdana Menteri Liu, bagaimana caramu mengajari putramu? Liao Tian menatap Qiu Tian dengan tatapan yang tajam dan langsung meminta maaf kepada Ziroyan dengan posisi sujud dan meminta Ziroyan agar putranya dihukum karena bersikap tidak hormat di depan istana. Ziroyan pun memberi hukuman setengah tahun kepada Liu Xime dan menyuruhnya pergi. Liu Xime menerima hukuman dari Ziroyan dengan hormat dan langsung pergi. Qiu Tian mengira bahwa Liu Xime adalah orang yang pemarah yang bisa menjadi kelemahan Liao Tian. Qiu Tian pun tidak menyangka bahwa Liu Xime bisa tenang dengan cepat.
Begini saja, jika pangeran berhasil, aku akan menjadi penjaga penjara negara. Sebelum aku khawatir pada ratu yang baru naik tahta akan bersikap berlebihan. Kunci rahasia yang ditinggalkan kaisar terdahulu di istana belum diberikan sepenuhnya. Kalau pangeran benar-benar hebat, dengan adanya pangeran yang membantu ratu, aku tidak perlu khawatir lagi. Jadi kunci giok ini akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ditambah aku akan memberikan 3 juta batu roh sebagai hadiah ucapan selamat atas pernikahan yang mulia. Bagaimana dengan penawaran ini pangeran? Ucap Li Aotian. Karena menurut Qiotian tidak cukup, Qiotian meminta 5 juta batu roh. Jika tidak, maka Qiotian tidak akan setuju. Li Aotian pun menyetujuinya dan memberikan buku kuno tersebut kepada Qiotian. Li Aotian berpikir Qiotian akan mati hari ini. Qiotian mengucapkan terima kasih kepada Li Aotian atas 5 juta batu rohnya. Dan Ziroyan melarang Qiotian untuk tidak bertindak seenaknya. Qiotian langsung membaca buku tersebut. Setelah mengecek isinya, Qiotian langsung menutupnya. Ziroyan khawatir dengan keadaan Qiotian. Para menteri mengira bahwa Qiotian sudah mati setelah membaca buku tersebut. Dan ternyata Qiotian tidak mati. Li Aotian pun kaget dengan keadaan Qiotian yang baik-baik saja setelah membaca buku tersebut. Karena Qiotian terlalu lelah berdiri, Qiotian akan duduk terlebih dahulu dan akan melanjutkan membacanya. Setelah Qiotian duduk, para menteri memperhatikan Qiotian yang sedang membaca dengan tatapan yang kosong. Apa yang kau perhatikan dariku? Rapat pengadilan belum berakhir. Kau sibuk dengan milikmu sendiri dan aku melihat milikku, ucap Qiotian. Ziroyan menanyakan, Qiotian, apakah kamu merasa tidak nyaman? Terima kasih yang mulia atas perhatian Anda. Aku baik-baik saja. Hadiah ucapan selamat Perdana Menteri, aku berjanji akan memberikannya untukmu, jawab Qiotian. Ling'er dan Liu Yan tahu akan menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin Qiotian bisa mati? Apakah sampah itu membaca buku kuno baik-baik saja? Mungkinkah orang biasa yang tidak memiliki tingkat kultivasi tidak akan terpengaruh oleh buku kuno? Ucap pikiran Li Aotian. Dari kelihatannya masih ada untungnya menjadi orang biasa tanpa kultivasi. Lihat suamiku, meskipun dia orang biasa, berbeda dan luar biasa, ucap pikiran Ziroyan. Qiotian berpikir, benda apa ini? Seperti jimat lukis hantu, apakah kau yakin itu ditulis oleh manusia? Dan Qiotian menanyakan kepada Wang Cai, apa kekuatan dalam buku ini, apakah digunakan untuk pengerasan tubuh? Wang Cai menjawab, Master yang terhormat, buku ini adalah buku kuno yang diwariskan oleh para dewa kuno, dilindungi oleh kekuatan larangan, dan dapat melenyapkan keberadaan kekuatan ranah sain. Hanya saja tubuhmu terlalu kuat, jadi kekuatan ini hanya bisa melatih tubuh Anda. Qiotian tidak menyangka bahwa buku ini adalah warisan dari dewa kuno. Qiotian menyuruh Wang Cai untuk menerjemahkan buku ini untuk Qiotian. Wang Cai mengatakan, buku kuno yang diwarisi oleh para dewa kuno sedang diterjemahkan. Tampaknya hanya dengan memberi tekanan padamu masalah dapat diselesaikan. Tingkatkan lain kali, mengerti? Ucap Qiotian. Wang Cai pun meminta maaf dan akan terus berkembang. Li Aotian kesal terhadap Qiotian yang mengotak-atik buku kuno tersebut di depan Li Aotian seakan-akan mengejeknya. Pangeran, apakah Anda mengerti buku ini? Tapi jangan membuat alasan untuk mengelak, mengatakan alasannya konyol seperti buku palsu, ucap Li Aotian. Qiotian menjawab, raja ini bahkan tidak mau repot-repot mempermainkanmu. Qiotian menunggu Wang Cai untuk menerjemahkan buku kuno tersebut, dan setelah selesai, buku kuno tersebut mengeluarkan sebuah cahaya berwarna emas dan huruf-huruf kuno yang dinamai buku emas warisan. Ziroyan pun kaget dengan apa yang dilakukan Qiotian dan mengatakan, buku kuno warisan yang menewaskan lebih dari 10 orang kini telah dibuka oleh sang pangeran. Bakat seperti ini seharusnya bisa masuk ke mata Perdana Menteri, bukan? Memang benar buku emas warisan muncul, tetapi pangeran belum menerima warisan tersebut.
Tapi siapa yang bisa menjamin bukankah pangeran secara acak membolak-balik buku itu, memicu beberapa batas tersembunyi, membuat buku emas warisan itu muncul dengan sendirinya, jawab Li Aotian. Dan setelah itu isi buku tersebut langsung masuk ke kepala Qiuetian. Li Aotian pun tidak berani melihat apa yang terjadi. Qiuetian membuang buku kuno tersebut. Perdana Menteri Liu, apa yang akan Anda katakan sekarang? Mungkinkah Perdana Menteri Liu akan bermain trik sekarang? Jangan membuat alasan untuk mengelak dan mengatakan alasan yang konyol seperti buku palsu, ucap Qiuetian. Dalam hal ini mataku salah tidak tahu, pangeran sangat berbakat, jawab Liu Aotian. Qiuetian mengingatkan kepada Liu Aotian untuk tidak melupakan hutangnya 5 juta batu roh dan mengambil kunci giok dan mengucapkan terima kasih kepada Li Aotian. Itu adalah milik yang mulia sendiri dan itu harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Jadi tidak perlu berterima kasih, ucap Li Aotian yang sedang kesal. Perdana Menteri Liu, yang dibicarakan raja ini adalah buku emas warisan dan 6 juta batu roh. Awalnya aku hanya ingin 5 juta. Siapa yang mengira Perdana Menteri Liu begitu kaya sehingga memberikan 1 juta ekstra, ucap Qiuetian. Li Aotian kesal terhadap Qiuetian yang meminta menambahkan hadiah sesuka hatinya. Ziroyan menyuruh Qiuetian untuk jangan kasar kepada Li Aotian. Kalau Li Aotian sampai sakit, nanti siapa yang akan mengirim hadiahnya? Li Aotian mengucapkan terima kasih kepada Ziroyan atas perlindungannya dan akan mengirim hadiahnya ke istana pada sore hari. Ziroyan pun mengucapkan terima kasih kepada Li Aotian atas sumbangan yang Li Aotian berikan dengan murah hati. Dan karena tidak ada lagi yang mau dilakukan, Ziroyan pun menyuruh semuanya untuk bubar dan Ziroyan pergi. Karena Qiuetian telah memenangkan hadiah besar, Qiuetian akan pergi ke rumah Yaming untuk makan malam. Jenderal Song memuji Qiuetian dan langsung pergi bersama Yang Ming. Qiuetian khawatir Li Aotian akan beralasan dan tidak mau memberikan 6 juta batu rohnya kepada Qiuetian. Liu Yan memberitahu kepada Qiuetian karena Li Aotian sudah mengatakannya maka dia pasti akan melakukannya. Ling'er menanyakan apa yang terjadi dengan buku kuno yang membuat orang mati mendadak. Qiuetian menjawab, buku kuno tampaknya semacam buku warisan para dewa kuno dan terdapat larangan untuk dapat melenyapkan orang dengan kekuatan di ranah Sain dan di bawahnya. Ling'er dan Liu Yan kaget dengan larangan yang bisa melenyapkan ranah Sain. Ling'er menanyakan, Pangeran, Anda terus membuka dan menutup buku itu, apakah itu membantumu mendapatkan warisan? Itu tidak benar. Bagaimana kau bisa memiliki ide yang keterlaluan? Bagaimana mungkin membalik dan menutup buku akan membantu mendapatkan warisan? Jawab Qiuetian. Lalu kenapa kau terus melakukan itu, Pangeran? Tanya Ling'er. Karena kekuatan terlarang dalam buku itu, pijatannya cukup nyaman. Hanya saja listriknya terputus-putus. Jadi aku terus membalik dan menutup buku. Liu Yan dan Ling'er hanya bisa terdiam melihat tingkah Qiuetian yang menggunakan larangan yang bisa melenyapkan tingkat Sain digunakan untuk memijat. Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.